Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya akan membahas rahasia presentasi yang efektif dan menarik. Berikut saya ingin menunjukkan foto-foto kondisi orang yang grogi karena belum siap untuk presentasi. Nah, pertama ini, gimana nih? Besok harus presentasi. Ini orangnya juga stres. Aduh, nggak ada ide, katanya begitu. Mati gua, besok harus presentasi di muka bos. Kenapa harus gua yang presentasi? Kayak nggak ada orang lain aja. Ini orang belum siap untuk presentasi nih. Nah ini, gua stres berat nih. Gua harus presentasi tapi nggak ada persiapan sama sekali. Nah ini tadi adalah gambaran orang-orang yang stres karena tidak siap untuk presentasi. Nah, hilangkan grogi, takut, ragu-ragu dengan persiapan yang matang. Jadi kita kadang-kadang tidak berani, grogi, ragu-ragu untuk presentasi karena kita tidak ada persiapan atau kita belum siap. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri yang matang untuk presentasi. Nah, yang pertama itu adalah persiapan mental. Ya, apa persiapan mental kita? Yang pertama itu yakin bisa, gitu aja. Pokoknya yakin lah. Ya, ada keyakinan bahwa kita bisa presentasi. Kemudian yang kedua, kita menganggap bahwa audiens atau pendengar ya itu adalah bodoh. Artinya kita anggap orang-orang yang mendengarkan presentasi kita ini bodoh begitu. Kemudian yang ketiga, percaya diri ya. Percaya diri itu yakin bahwa potensi atau kemampuan yang diberikan Allah kepada kita itu bisa untuk mengatasi kesulitan kendala pada saat kita presentasi. Kemudian yang keempat, kita harus nekat dan berani. Jadi bondo, nekat dan berani. Ya, itu persiapan mental kita. Ya. Kemudian persiapan diri kita, kuasai materi. Jadi kita mau mempresentasikan apa, materinya harus kita kuasai. Ya, kalau kita menguasai materi, kita ini lebih pede begitu. Kemudian belajar dan latihan. Artinya sebelum tampil betul kita ini mencoba-coba, ya kalau perlu di muka kaca begitu, ya kita lihat waktunya, gaya bicara kita kayak apa gitu. Jadi latihan. Kemudian cari kelebihan dan kelemahan kita. Jadi kita coba kalau urusan presentasi, kelebihan kita ini apa, terus kelemahannya apa. Mungkin kita kelebihannya pandai bicara, bicaranya enak, suaranya enak. Kemudian kalau kelemahannya apa yang ada di dalam diri kita. Nanti kelemahan itu kita perkecil, kelebihannya kita kembangkan. Kemudian ya tentu kita berdoa ya semaksimal mungkin agar presentasi kita bisa berjalan lancar. Kemudian persiapan materi, jadi sesuaikan dengan kebutuhan materi yang akan kita presentasikan itu usahakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian menarik dan unik, jadi buatlah sesuatu presentasi yang unik gitu ya, yang beda dengan yang lain. Ya. Kemudian urut-urutannya sistematik kan, jadi orang tidak bingung, tidak loncat-loncat, jadi dibikin sistematik urutannya supaya orang mudah untuk memahami. Kemudian simple dan padat gitu. Jadi jangan membuat presentasi itu ruwet begitu. Jadi yang simple, kalau perlu disederhanakan. Jadi justru presentasi itu yang baik itu menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu. Jangan merumitkan sesuatu yang simple sebetulnya gitu. Kemudian kalau bikin gambar atau tulisan itu yang mudah dilihat atau mudah dibaca. Jadi jangan satu halaman itu banyak sekali begitu, enggak. Itu enggak bagus. Karena gini, presentasi itu kalau menggunakan layar LCD itu kan ada dua hal yang kita sampaikan. Yang pertama lewat suara dan yang kedua lewat penglihatan mata kita.
Nah, kalau kita membuat presentasi itu tulisannya kecil-kecil, dilihat dari tengah-tengah atau belakang audien itu nggak kelihatan, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Jadi harusnya membuat tulisan atau gambar-gambar itu yang jelas, ya sampai dilihat dari belakang pun masih jelas begitu. Itu persiapan materi. Kemudian ya tampilannya tidak ruwet, maksudnya tidak banyak panah-panah, terus kemudian diagram-diagram, kalau perlu disederhanakan. Kalau toh itu harus banyak, dipecah-pecah. Jadi jangan disatukan, dijadikan satu layar begitu. Itu nanti malah membuat kita ruwet, ya. Jadi tampilannya tidak menarik. Bikin yang tampilannya itu mudah untuk dipahami, mudah dilihat. Kemudian penguasaan medan, ya. Jadi sebelum kita presentasi kita harus tahu tempat dan lokasinya itu kayak apa, ya. Kemudian diketahui dulu audiennya itu nanti siapa gitu ya. Kemudian pendidikannya kayak apa, levelnya kayak apa, ya kita perlu tahu karena kita bisa mengira-ngira kalau audiennya levelnya seperti ini kita harus bicaranya seperti ini begitu. Kemudian peralatan dan pernik-perniknya memang harus kita siapkan, jangan sampai nanti pada saat kita presentasi itu ada kendala-kendala, ada gangguan ya sehingga mengganggu jalannya presentasi. Kemudian pelaksanaan presentasi, nah ini yang sangat penting ini pokoknya, artinya hal yang besar, artinya presentasi, pelaksanaan presentasi itu. Yang pertama buat surprise 5 menit pertama. Jadi kita pada menit-menit pertama, katakanlah 5 menit pertama itu harus ada sesuatu yang surprise gitu. Nah, buatlah apa itu joke atau sesuatu yang membuat audien itu wah begitu. Artinya apa ya, heran. Jadi bisa pakai kuis ya, pakai lagu dan lain sebagainya. Itu jadi 5 menit pertama itu kita harus surprise. Kemudian kita memperkenalkan diri yang wajar saja, jadi tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek dan yang wajar-wajar saja. Kemudian wajah kita itu harus ceria, ya meskipun kita punya problem banyak pada waktu presentasi harus ceria begitu. Kemudian komunikasi dua arah, jadi pada saat kita presentasi itu sudah mulai seolah-olah kita ini bicara dua arah, ya jadi kita komunikatif begitu ya. Kalau perlu kita ini juga jalan-jalan atau kita jangan duduk saja. Kalau duduk saja nanti membosankan. Kita berdiri, kemudian kita jalan mendekati audien ya. Terus kemudian tampilan yang atraktif, artinya mulai dari presentasinya, bahannya, kita sendiri, tampilannya juga menarik begitu. Kemudian penjelasan yang lugas dan jelas. Jadi tidak bertele-tele, tetapi juga tidak hanya sedikit. Jadi harus imbang gitu loh, lugas tetapi cukup jelas. Gitu. Kemudian jangan terus-menerus membaca slide gitu ya. Jadi mungkin bisa saja membaca sedikit, tapi habis itu menerangkan begitu ya. Jadi jangan terus membaca slide itu, ini membosankan gitu. Kemudian kita kembangkan job-job ya yang masih ada kaitannya dengan materi gitu. Ya, jadi ini pelaksanaan presentasi ini yang sangat penting. Kemudian mengelola respon audien. Jadi mungkin kita memberikan kesempatan bertanya itu tidak pada akhir, tetapi pada saat selama kita presentasi bisa saja ya. Jadi audien itu bertanya atau memberikan respon. Yang pertama kita ini kalau ada respon dari audien harus sabar dan telaten ya. Jadi ini penting karena supaya kita bisa mengendalikan diri gitu. Kemudian ya tetap tersenyum apapun yang disampaikan, responnya seperti apa saja kita tetap tersenyum. Kemudian dijawab secara santun ya. Jadi meskipun itu seringkali menyakitkan begitu, tapi tetap kita jawab dengan santun. Kemudian kalau memang kita ini nggak bisa dijawab di forum itu, maka kita sampaikan bahwa nanti akan kita jawab secara pribadi, begitu. Terus kemudian memberikan kesan yang baik ya.
pada saat kita merespon audien itu. Jangan sampai kita terpancing amarah begitu. Kemudian mengakhiri presentasi, ya. Jadi buatlah satu kesimpulan yang mengerucut gitu, ya. Jadi orang tambah bisa menyimpulkan, ya, kata akhir yang berkesan. Jadi kata-kata penutup itu yang berkesan, kemudian tatap mereka dengan ceria, ya, kemudian berterima kasih dan permohonan maaf gitu. Nah, saya ingin menunjukkan tokoh-tokoh yang luar biasa sebagai orator dan pembicara. Yang pertama, ya tentu kita tahu ini Bung Karno ini luar biasa, ya. Jadi gaya bicaranya luar biasa, pidatonya luar biasa gitu, bisa membakar semangat pendengarnya. Kemudian Barack Obama juga begitu, ya salah satunya dia dipilih menjadi presiden itu karena kemampuan bicaranya yang bisa menarik. Kemudian Steve Jobs ini juga begitu, ya ini orang pebisnis yang luar biasa gitu. Kemudian ya Bapak kita, ya Pak Harto ini luar biasa, kalau pidato dan lain sebagainya itu cukup kalem dan menarik sekali gitu. Ya, kemudian Mario Teguh ini juga enak bicaranya gitu. Kemudian Andri Wongso yang motivator yang luar biasa ini, ya tegas sekali gitu, menggelegar gitu. Kemudian ini Mata Najwa, ya, Najwa ya. Najwa ini luar biasa juga ya kayak bicaranya. Kemudian Tung Desem juga luar biasa, menarik sekali. Kemudian Mary Riana ini juga begitu yang akhir-akhir ini luar biasa terkenal gitu. Nah, itu orang-orang yang luar biasa di dalam menyampaikan presentasinya. Nah, terus ini kesimpulan atau kata penutup ya, agar presentasi ya kita efektif dan menarik ya. Sekali lagi yang pertama persiapan yang matang. Jadi persiapan mental, persiapan materi dan lain sebagainya yang matang. Kemudian ada keberanian ya, karena itu untuk supaya tidak grogi itu kita harus berani. Yang ketiga tampil atraktif. Kemudian yang keempat kita buat presentasi kita simple, mudah dimengerti ya. Jangan terbalik ya. Kadang-kadang orang membuat presentasinya ruwet gitu supaya dianggap pintar gitu ya. Harusnya tidak, harusnya simple dan mudah dimengerti. Kemudian yang kelima variatif ya. Ya, sahabatku, itu kira-kira rahasia presentasi yang efektif dan menarik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.